Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini, video pertama yang akan aku bahas adalah video tentang pembulian di Cina. Video kedua adalah tentang pesta Halloween yang terjadi di Korea Selatan. Video ketiga adalah tentang SMA pulang sekolah viral TikTok. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama ini kita akan disajikan dengan sebuah berita yang sempat viral di negara Cina beberapa saat lalu yang terjadi pada bulan Oktober lalu gengs. Ada sebuah kasus pembulian yang melibatkan seorang anak di bawah umur, dan berikut kronologi singkat dari kejadian tersebut. Seorang anak di bawah umur dibully dan dipukuli oleh 3 anak lainnya di Cina. Para lelaki itu memukuli, menendang, dan melempari batu anak tersebut. Setelah penyerangan tersebut, anak itu pingsan dengan luka di kepalanya karena batu yang dilemparkan ke kepalanya itu. Mereka lalu satu persatu mulai mengencingi wajah anak tersebut. Setelah kejadian itu, seorang warga setempat menemukannya di sebuah lapangan dan lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya beberapa jam kemudian nyawanya tak bisa tertolong. Ia meninggal dikarenakan pendarahan interaksial yang terjadi di kepala. Setelah kejadian itu, polisi mulai melakukan penyelidikan, dan setelah beberapa saat, seorang anak 13 tahun di Cina dilaporkan mendapat hukuman 3 tahun rehabilitasi setelah membunuh bocah 12 tahun tersebut. Si anak laki-laki yang diidentifikasi dengan nama Chai dan teman-temannya mengaku dia memukuli dan menyiksa anak itu pada awal Oktober lalu di Dalian, Provinsi Liaoning. Namun meski mengaku, Chai tidak menerima pidana apapun, melainkan hanya sebatas rehabilitasi 3 tahun, di mana media Cina menyebutnya hukuman terberat bagi pelaku di bawah umur. Dalam kondisi normal, dilansir dari BBC, usia minimal bisa dikenai pidana di Cina adalah 14 tahun, sementara di Inggris adalah 10 tahun. Kasus bocah 10 tahun yang dibunuh di Dalian itu menimbulkan kemarahan warga setempat dan juga publik Cina, dan diskusi saat kemungkinan ada penggantian peraturan di Cina. Semua berawal ketika orang tua korban yang tak disebutkan identitasnya itu tidak segera pulang dari sekolah pada 19 Oktober lalu. Media setempat memberitakan Chai menjebak korban dengan mengajak datang ke lapangan di mana ia diserang secara kejam di sana. Berdasarkan hukum pidana Cina, Chai tentu tidak akan dihukum penjara, sebab anak dengan usia 16-18 tahun lah yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Namun pelaku dengan usia 14-16 tahun bisa dipidana jika melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Adapun dalam kasus si Chai ini, dia berusia 13 tahun sehingga tak akan menerima hukuman apapun sesuai dengan rekomendasi PBB. Chai disebut tinggal di lingkungan yang sama dengan korban, bahkan dia bersekolah dengan kakak korban, namun mereka tak saling mengenal. Dilaporkan Beijing Youth Daily, orang tua anak itu segera menyewa pengacara dan bermaksud untuk memberikan hukuman berat bagi bocah 13 tahun tersebut gengs. Dan diketahui berita terkini dari kejadian tersebut, yang pasti orang tua korban sangat tidak terima dengan apa yang dilakukan ketiga anak laki itu kepada anaknya gengs, dan diminta untuk melakukan hukuman berat terhadap si Chai tersebut. Sedangkan video kedua adalah video menunjukkan berita yang sangat viral dan menghebohkan dunia beberapa hari ini tentang sebuah tragedi di mana pesta Halloween terjadi di negara Korea Selatan gengs. Berikut aku akan ungkapkan beberapa teori yang menyebabkan kejadian itu bisa terjadi. Untuk kronologi awalnya sendiri, aku tidak akan menjelaskan bagaimana kronologi dari tragedi ini karena kalian bisa cari sendiri di Google nanti, dan juga pasti kalian sudah banyak tahu tentang tragedi ini gengs. Dan di sini aku akan ungkapkan beberapa teori mengapa kejadian ini bisa terjadi dan menyebabkan ratusan orang menjadi korban pada kejadian tersebut. Teori penyebab tragedi Halloween, ada sekitar 6 teori yang akan disebutkan di sini gengs. Korban tewas dalam tragedi pesta Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan pada Sabtu malam bertambah menjadi 155 orang. Pihak berwenang menuturkan jumlah korban mungkin dapat bertambah karena masih ada sekitar 30 orang korban terluka dalam kondisi kritis. Hingga kini pihak berwenang belum bisa menyimpulkan penyebab tragedi paling mematikan sejak 2014 lalu itu dan masih melakukan penyelidikan. Namun sejumlah spekulasi bermunculan di kalangan publik terkait insiden mematikan tersebut. Berikut adalah sejumlah spekulasi warga soal penyebab tragedi pesta Halloween di Itaewon tersebut. Teori yang pertama mengatakan bahwa pengguna narkoba berkelahi. Salah satu saksi mata mengungkapkan bahwa pengguna narkoba sempat berkelahi saat tragedi Halloween di Itaewon. Park Jung Hoon mengatakan insiden itu bermula dari pengguna narkoba yang berkelahi dengan beberapa orang. Kemudian situasi semakin kacau sebab ada kecelakaan seperti hak tinggi mengenai paha seseorang. Teori yang kedua adalah permen misterius diduga narkoba.
Selain soal perkelahian pengguna narkoba, sejumlah netizen Korea Selatan juga berspekulasi bahwa tragedi di Taiwan disebabkan oleh keracunan permen yang diduga adalah mengandung narkoba. Awal insiden tersebut terjadi, beredar kabar bahwa puluhan korban yang pingsan dan terkapar di tengah kerumunan massa di Taiwan disebabkan oleh permen misterius yang dibagikan oleh seorang yang tak dikenal di kawasan tersebut. Permen tersebut diduga beracun atau berisi sebuah narkoba. Salah satu saksi mata yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung menuturkan seorang dengan kostum Santa Claus memberikan permen warna-warni secara cuma-cuma kepada kerumunan muda-mudi yang datang di kawasan itu. Tak lama setelah itu, banyak orang yang terlihat muntah-muntah dan pingsan, menyebabkan orang-orang ketakutan dan panik kabur dengan kerumunan. Pihak berwenang hingga media Korea Selatan juga sempat mewanti-wanti warga soal penggunaan narkoba selama perayaan Halloween akhir pekan lalu. Bahkan spekulasi ketiga adalah diusir pemilik toko saat ingin diselamatkan diri. Seorang saksi mata dalam tragedi itu mengatakan sejumlah pemilik toko mengusir para pengunjung yang ingin menyelamatkan diri dari kerusuhan itu. Saksi sekaligus korban menyalahkan pemilik bar dan klub yang dinilai menghalangi orang melarikan diri dari geng kerumunan itu. Sedangkan teori selanjutnya adalah kebocoran gas. Di awal kejadian berlangsung beredar kabar bahwa ada tabung gas milik restoran sekitar Gang Itaewon bocor sehingga membuat orang-orang yang tengah berkerumun keracunan di tengah minumnya oksigen. Lama setelah itu, sejumlah pengunjung kompak pingsan dan mengalami kondisi henti jantung dan sebagian lainnya kesulitan bernapas. Dilaporkan dari CNN, pihak berwenang pertama kali menerima panggilan darurat sekitar pukul 22.24 waktu setempat. Para pelapor menuturkan banyak orang terkubur di bawah kerumunan orang. Namun saat tiba di tempat kejadian, pihak berwenang tidak menemukan ada kebocoran gas sama sekali atau sejenis kebakaran, gengs. Teori selanjutnya adalah minim pengamanan polisi. Sebagian besar publik sampai saat ini meyakini bahwa tragedi Itaewon murni kelalaian pengamanan dari pihak yang berwenang. Banyak pihak yang menuturkan insiden mematikan itu kesalahan manusia dan seharusnya bisa dicegah. Para pengunjung dan korban selamat juga menuturkan pihak berwenang minim pengawasan di Sabtu malam tersebut. Padahal sepekan sebelum perayaan Halloween berlangsung, tiket hotel dan tiket pesta sudah terjual habis. Seharusnya pihak berwenang dinilai sudah memprediksi bahwa keramaian yang tidak biasa akan terjadi di puncak perayaan Halloween tersebut. Kawasan Itaewon sendiri telah lama populer sebagai tempat perayaan Halloween setiap tahunnya. Sejumlah turis dari negara tetangga termasuk warga Indonesia bahkan rela terbang ke Seoul untuk merayakan Halloween di Itaewon ketika perayaan tersebut makin populer di kalangan negara Asia. Seperti itu beberapa teori yang dapat aku sampaikan dan dapat aku jelaskan yang menjadi penyebab tragedi Itaewon tersebut bisa terjadi, gengs. Untuk kalian yang tidak setuju ataupun yang mempunyai informasi tambahan, silahkan tambahkan di kolom komentar nanti, gengs. Sedangkan video ketiga adalah video yang viral di TikTok beberapa hari ini tentang sebuah caption yang menunjukkan hanya foto seorang siswa yang pulang dari sekolah. Ada apa dengan dibalik caption tersebut? Ternyata setelah aku telusuri ada sebuah video yang menunjukkan seorang pria yang merekam kejadian tak terduga di jalan, di mana ia mendapati seorang anak yang habis pulang sekolah lehernya menancap di sebuah pagar, geng, di jalan tersebut. Alhasil anak tersebut dipastikan meninggal di tempat kejadian dalam kondisi yang mengenaskan, di mana wajahnya tertusuk oleh sebuah pagar yang sangat runcing tersebut. Tapi di sini yang membuat gagal fokus ialah di akhir-akhir video terlihat wajah bapak tersebut meringis seperti kesenangan dengan adegan tersebut, gengs. Dan diduga menurut netizen ini juga videonya sudah lama dan sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat pada sekitar beberapa tahun yang lalu, gengs. Namun kembali viral pada beberapa saat ini. Tak diketahui video tersebut terjadi di mana, tapi yang jelas ini bukan terjadi di Indonesia melainkan terjadi di luar negeri. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tak lupa minta support kalian mensubscribe channel ini karena channel ini sangat baru dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya pada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.